sifat-sifat dan zat-zatnya Allah yang ada pada dirinya, sudah pasti itu menjadi suatu persoalan. Menghilangkan keakuan tidak ada jalan untuk meyakinkan sesuatu diri dengan jalan mengagung-agungkan sesuatu sifat. Tetapi dengan adanya maujudullah wa rabbil alamin, datangnya Allah menguasai diri kita, maka rasa keakuan kita itu sudah hilang. Tetapi bukan sebatas pengakuan dan pengkajian, tapi melalui proses tajalli, di mana Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Disitulah kita kehilangan keumatan keakuan diri kita, yang mana asal usul kita ini tidak ada, melainkan asal usul Allah yang bersifat di diri kita. Kalau satu orang atau beberapa orang melaksanakan perbuatan menghilangkan keakuannya dengan mengkhadimkan makrifat, sehingga terjadilah kekafiran sindik. Kafir sindik adalah kekafiran rohani, karena berusaha menjadi satu wujud di samping wujudnya Allah. Ini pekerjaan yang sia-sia. Pada waktu dan kesempatan ini, saya akan mengajak bagaimana cara bertajalli menghilangkan keakuan diri kita, melainkan keakuan Allah semata. Pekerjaan makrifat yang tidak didasari oleh dalil-dalil, yang dinandasi dengan jalan tersirat, yang tidak memiliki makom-makom tersirat, maka makrifat tidak boleh berlabuh di tengah alam hayalan. Makrifat boleh berlabuh itu di jalan tersirat. Ingat, makrifat boleh berlabuh di jalan tersirat, bukan mengkadimkan sesuatu tanpa tersirat. Sudah adakah makom tersiratnya? Kalau sudah ada, barulah boleh makrifat bertajalli. Tetapi menghilangkan keakuan diri dengan hadirnya keakuan Allah. Mana keakuan Allah itu? Nah, kita akan mengkupas dari sebuah humul ayat. Humul ayat adalah induk dari sekalian ayat, yaitu ada pada surat Al-Ikhlas, yang mana Al-Ikhlas pernyataan batin bagi Allah berwujud sifat. Jadi untuk itu kita lihat dari tajallinya, cara menghilangkan keakuan diri dari hakikat surat Al-Ikhlas, yaitu ayat pertama. Al-Ikhlas ayat pertama cukup Allah membuatkan suatu pernyataan yang mana kita harus menyaksikan bagaimana prosesnya ayat pertama dalam Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bagaimana tajalli ma'rifatnya sehingga pernyataan ketuhanan Allah pada diri kita, sehingga begitu dia mengadakan pernyataan ketuhanannya, maka sirnalah pernyataan-pernyataan lain, melainkan pernyataannya semua. Ada kita di situ? Ada. Ada wujud kita di ayat itu? Ada. Ada kodrat kita di ayat itu? Ada. Apalagi semuanya
suatu pernyataan keakuan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kalau kita masih mengakui suatu keakuan diri aku mengamalkan ayat, itu sudah menyalahi. Kalau ada keakuan seseorang yang keluar dari keakuan Allah, tapi keakuan Allah boleh dinyatakan oleh seseorang karena seseorang itu adalah zahirnya Allah. Karena seseorang itu adalah zahirnya Allah, maka dihibahkan dalil dahlihi, yaitu dalilnya Allah. Kalau tidak berdasarkan dalilnya Allah, maka pengakuan itu akan menjadi suatu dosa besar. Inilah perbedaan penumpangan hamba di dalam kodrat kehambaannya Allah. Inilah salah satu bukti nyata. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, meluruskan jalan batin itu adalah hal yang wajib. Daripada kita mengadakan pengakuan tanpa memperjalankan batin, itu adalah pengakuan yang sia-sia. Ada pengakuan keakuan Allah tetapi didapati adalah maujudnya diri kita, itu baru benar. Di saat Allah mengakui keakuan dirinya, yang kita temukan adalah keakuan diri kita, itu baru benar. Karena keaku adalah aku. Tapi kalau kita merasa keakuan ini mengamalkan amanah Allah, berarti itu sifatnya adalah bersekutu. Baik, kita coba perhatikan Al-Ikhlas ayat pertama, cukup sangat jelas. Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Kalau kita benar-benar bisa menjabarkan per ma'ud sa'ud matsani, per hijaiyah dari huruf, maka akan ketemu wusulnya. Maka akan ketemu wusul dari ayat itu. Kita perlihat contohnya, Qul huwallahu ahad. Secara tersurat syariat, katakanlah Allah itu satu. Nah, ingat, katakanlah Allah itu satu. Dalam pernyataan itu bahasa kode etik bernama ayat. Kalau kita tidak paham menjabarkan ayat ini, maka kita akan kehilangan cara. Bagaimana cara mengatakan Allah itu satu? Kalau itu juga yang diulang, dibaca lagi, itu namanya mengulang, bukan mengatakan Allah itu satu. Kalau memang ayat itu lagi yang diulang, berarti kita mengulang. Tapi perintah di situ, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Secara qiraat cukup jelas. Tetapi secara qiraah, bagaimana kita mengatakan, dengan apa kita katakan? Asal kita tidak mengulang ayat itu, maka kita akan melihat sifat-sifat ayat. Ayat itu berasal dari wahyu. Maka bagaimana kita mengembalikan ayat jadi wahyu? Ayat lebur jadi kauli, kauli lebur jadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat.
Ini sudah jelas ayat ini harus ada yang dipandang. Yang dipandang inilah yang akan menghasilkan bagaimana yang dikatakan Allah itu satu. Nah, ini cara menghilangkan keakuan kita, sehingga berdirilah keakuan Allah. Qul hu wallah, qul hu Allah, ahad. Ingat itu. Dari Sa'ud Matsani kata-kata tadi cukup jelas. Qul hu Allahu ahad. Perhatikan. Qul hu Allahu ahad. Katakanlah aku Allah ahad. Nah, kita lihat di sini kita saat mengatakan Allah itu satu, bagaimana prakteknya? Kul, di saat lidah kita naik berarti kita diam. Hu, kita menjemput. Tarik nafas hu. Allah adalah zat. Tarik lagi hu. Itu apa? Itu adalah alif domah di atas jatuhnya adalah batin. Ahad. Ha itu adalah nyata, dal itu adalah muncul atau tajali. Jadi dengan adanya hu, aku, zat, Allah itu adalah alif lam lam ha, alif awal akhir ha. Kita melihat zat Allah. Mana zat Allah? Inilah zat yang berasal dari zat Allah. Aku, kul hu, jangan kulnya dulu, hu aja. Hu, aku adalah zat, ya. Hu Allah, batin, ya. Alif di atas domah alif di atas domah menjadi alif, itu berarti sirna, berarti menjadi batin, ya. Aku adalah zat batin. Ahad, ya, ingat ahad. Adalah zat, dal adalah yang muncul. Aku adalah sebuah zat berwujud batin yang muncul terlihat. Ahad, ahad. Ingat itu. Ada ya, a i u itu adalah domah alif di atas domah artinya itu adalah suatu batin, ya. Zat, aku, hu Allah adalah zat, ya. Hu Allah, batin, ahad, ha itu nyata, dal yang terlihat. Jadi kita di saat melakukan kul, langit lidah tertumpu kepada langit-langit, berarti aras. Hu, dijemput aku. Kulhu ahad. Di saat kita ahad, kulhu Allah ahad.
ahad, ya. Jadi batin, aku adalah zat batin yang terlihat. Zat ini adalah batin yang terlihat. Kalau kita sudah katakan itu adalah, katakanlah wujud ini adalah wujud batin Allah yang terlihat. Kul hu Allahu ahad. Maka dengan kita menjalankan bagaimana tajalli daripada Al-Ikhlas ayat pertama tadi, U-nya diingat, alif kasroh domah U, ahad ha adalah nyata, dal tajalli yang terlihat.